Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fathanuddin, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen Ustadz Dr. Mukhrij Siddiqi MA. Yang mana dalam video ini saya akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling utama, yang paling pokok adalah hadis berfungsi sebagai penerangan atau penjelasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepadamu kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan, memberikan penjelasan kepada umat manusia. Maka penjelasan inilah yang kemudian dikategorikan sebagai hadis. Nah, tanpa hadis umat manusia tidak akan mampu memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Perlu diketahui bahwa penjelasan Nabi Muhammad SAW terkait kandungan Al-Quran tidak serta-merta bersumber dari diri beliau. Nah, kan tetapi beliau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, hadis berfungsi sebagai penjelasan atau penguatan hukum di dalam Al-Quran, atau biasa disebut dengan istilah bayanut taqrir. Fungsi pertama yaitu penguatan ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesuatu yang terkandung dalam hadis sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi taibin min nafsihi. Artinya tidak halal seorang muslim kecuali kerelaan, tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan dari dirinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini menjadi penguat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Apabila ditinjau dari maknanya, hadis tersebut semakna dengan ayat Al-Quran tersebut. Hanya saja redaksinya lebih jelas dan lebih tegas jika ditinjau dari segi bahasa maupun segi hukumnya. Nah, kemudian fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelasan secara rinci atau bayanut tafsir.
Nah, hadis berfungsi memberikan penjelasan secara rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Seperti ayat tentang hukum sholat, hukum zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ibadah sholat. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 67 ayat yang langsung memerintahkan sholat. Akan tetapi ayat tersebut hanya menerangkan terkait perintah sholatnya saja. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Hanya demikian. Tanpa disertai penjelasan atau penunjuk pelaksanaan. Berapa jumlah rakaatnya, kapan mengerjakannya, dan lain sebagainya. Nah, maka fungsi hadis terhadap Al-Quran itu di dalamnya menjelaskan secara lebih rinci apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kemudian fungsi yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah pembentukan hukum, penjelasan ketetapan hukum atau bayanut tasyri'i. Nah, fungsi ketiga adalah membentuk hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah pokok saja. Sebagaimana contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang hukum memakan janin hewan yang sudah mati dalam kandungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakatul janin, zakatu ummihi." Artinya sembelihan janin adalah sembelihan induknya. Menurut Imam Ibu Hanifah, memakan janin tersebut hukumnya haram, sebab menganggapnya sebagai bangkai. Tetapi menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa janin yang ditemukan mati setelah induknya disembelih, maka hukumnya halal, karena berdasarkan dalil hadis di atas. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah sebagai penjelasan penghapusan hukum dalam Al-Quran atau disebut dengan bayanun naskh. Fungsi keempat ini mengacu pada pendapat ulama yang membolehkan menaskh atau menghapus hukum Al-Quran dengan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyatan liwarithin. Artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini menghapus hukum wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat yang memiliki hak waris. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda kematian, sedang dia mengingatkan kebaikan, meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mayoritas ulama sepakat bahwa ayat ini dinaskh dengan hadis, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tema fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat bagi kita semua, menjadikan manfaat bagi umat seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.